Orang tua harus melakukan dan membiasakan perilaku ini dalam rumah. Jadi, orang tua nggak usah gengsi untuk minta maaf pada anak. Semua orang sebenarnya bisa berbuat salah. Nggak kecuali orang tua juga ya berbuat salah. Cuma masalahnya, nggak semua orang tua mau mengakui kesalahan ketika dia berbuat kesalahan pada anak. Dia ngerasa kalau dia mengakui kesalahan, dia merasa harga dirinya jadi turun. Atau dia merasa gengsi. Tapi ada juga orang tua yang nggak mau mengakui kesalahan dikarenakan karena dia menganggap bahwa kesalahan itu sepele, jadi nggak perlu minta maaf. Nah, padahal sebenarnya orang tua yang minta maaf kepada anak itu memiliki dampak positif. Di antaranya, anak merasa dihargai. Kalau dari kecil anak merasa dihargai, maka ketika tumbuh besar, anak memiliki harga diri yang cukup. Kemudian, anak juga bisa belajar sportif karena dia mau mengakui kesalahannya. Dan yang paling penting juga nih, kalau ada orang tua minta maaf, berarti anak belajar tentang perilaku salah dan perilaku benar. Kemudian, orang tua juga mengajarkan komitmen kalau misalnya dia minta maaf sama anaknya. Kenapa? Ketika orang tua minta maaf kan orang tua juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, anak tuh belajar komitmen di situ. Dan yang paling saya garis bawahi kenapa minta maaf itu penting adalah kalau ada orang tua minta maaf, biasanya anak akan terlepas dari kecemasan dan kemarahan. Kira-kira begitu dampak positifnya. Berikutnya, anak juga tidak akan menganggap orang tua itu kehilangan harga diri kalau orang tuanya menyampaikannya dengan tulus. Yang pertama, orang tua sampaikan penyesalan langsung kepada anak. Kemudian akui kalau apa yang sudah diperbuat itu adalah salah. Kemudian bahasa verbal dan non-verbalnya harus sesuai. Artinya, sampaikanlah rasa penyesalan dan bersalah itu dengan nada menyesal dan ekspresi yang menyesal. Kemudian gunakan kalimat yang bisa dimengerti oleh anak. Misalnya ya, orang tua nggak perlu muter-muter kemana cari alasan supaya dia minta maaf, tapi langsung saja. Maaf, papa telat jemput kamu. Kata-katanya pendek, tapi langsung menuju ke spesifik. Kemudian, orang tua nggak boleh ngelibatin orang lain atas perilaku salahnya. Misalnya tadi, maaf papa telat ngejemput karena papa harus nganter temen dulu. Kemudian, orang tua nggak boleh minta maaf karena mengecilkan permasalahan ini. Alah, telat 30 menit aja, kamu marah. Nah, itu membuat anak menjadi merasa bahwa papanya tidak tulus dalam hal meminta maaf. Tawarkan juga solusi yang bisa diberikan oleh orang tua. Misalnya, papa udah telat nih jemput kamu 30 menit. Sementara kamu harus pergi sama teman-teman kamu. Mau nggak saya antar ke tempat teman-teman kamu? Nih, yang paling penting adalah yang harus dilakukan orang tua adalah orang tua harus janji kalau hal ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Itu kira-kira caranya minta maaf pada anak. Seberapa sering orang tua harus minta maaf? Jawabannya jangan terlalu sering. Kalau dia sering berarti kan orang tua melakukan habit atau melakukan kesalahan-kesalahan terus. Terus anak akan berpikir, ini orang tua saya kok salah melulu ya? Kemudian, jangan apa-apa minta maaf. Kalau apa-apa minta maaf berarti orang tua juga selalu menganggap segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan minta maaf.
Kapan orang tua minta maaf kepada anak? Kalau orang tua sadar sekali kalau apa yang diperbuat itu adalah salah, dia wajib minta maaf. Tapi minta maaf juga boleh dilakukan oleh orang tua kalau orang tua merasa bahwa dia tidak bisa memenuhi keinginan dan ekspektasi anak, dan hal itu bisa mengganggu kondisi psikologis, misalnya kecemasan dan marah. Kita boleh minta maaf sama anak. Minta maaf itu bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu memikirkan harus di rumah. Kemudian minta maaf itu juga harus dilakukan saat itu juga ketika kejadian berlangsung. Maka kemarahan dan rasa kesal pada anak bisa berkurang atau hilang saat itu juga. Ketika orang tua berbuat salah kepada anak, kemudian anak marah, merasa kecewa, kemudian menghindari komunikasi dengan orang tua, apakah orang tua juga wajib minta maaf saat itu juga? Jawabannya bisa dilakukan. Orang tua bisa melakukan atau meminta maaf pada saat itu juga. Tapi jika minta maaf orang tua tidak diberi respon kepada anak, orang tua bisa melakukannya atau minta maaf kembali di hari-hari yang berikutnya. Kenapa harus dilakukan? Karena dengan meminta maaf di hari berikutnya, hal ini memperlihatkan kepada anak bahwa orang tua memang sungguh-sungguh ingin meminta maaf dan menyesal atas apa yang sudah diperbuat kepada anak. Yang pertama, anak harus diedukasi. Setiap perbuatan yang salah dan menyakiti orang lain, dia wajib minta maaf. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan pada orang lain, orang tua harus memerintahkan langsung kepada anak untuk minta maaf. Misalnya, kalau kakak bersalah kepada adik, maka orang tua bisa bilang, "Kak, kamu salah. Coba minta maaf sama adik sekarang." Kemudian, kita juga bisa mengawasi perilaku minta maaf yang dilakukan oleh kakak tadi secara langsung. "Kak, minta maafnya tidak seperti itu. Minta maafnya harus tulus dan akui kesalahan kamu." Dan yang ketiga yang bisa dilakukan orang tua untuk memberikan contoh maaf kepada anaknya adalah orang tua harus melakukan dan membiasakan perilaku ini dalam rumah. Jadi orang tua nggak usah gengsi untuk minta maaf pada anak. Orang tua harus tulus melakukan dan minta maafnya kepada anak secara langsung. Nggak perlu lewat WhatsApp atau media sosial, tapi langsung dilakukan direct kepada anak. Kalau ibu berbuat kesalahan pada asisten rumah tangga, maka ibu jangan gengsi untuk minta maaf kepada asisten rumah tangga. Katakan langsung kalau Anda meminta maaf kepada asisten rumah tangga, walaupun ternyata itu harus dilakukan di hadapan anak. Itu teladan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.